Universitas Gadjah Mada memulai kiprahnya di lingkungan Keraton Yogyakarta. Baru pada akhir tahun 1959, pembangunan gedung-gedung di Bulak Sumur selesai dikerjakan. Pada tanggal 19 Desember 1959, Presiden Soekarno meresmikan penggunaan gedung-gedung baru tersebut. Peristiwa ini menandai awal kegiatan belajar mengajar yang lebih baik di kampus UGM. Dengan fasilitas yang baru ini, UGM kemudian lebih berkonsentrasi untuk membenahi diri dan membangun bangsa. Di awal tahun 1970-an, UGM banyak membantu pemerintah dalam perancangan program pembangunan yang berorientasi kerakyatan dan pedesaan. Di bidang sumber daya manusia antara lain program transmigrasi untuk pemerataan sumber daya manusia dan program keluarga berencana untuk peningkatan mutu keluarga Indonesia. Di bidang ekonomi digulirkan konsep koperasi unit desa dan badan usaha unit desa. Sedang di tataran produksi pertanian, misalnya dilaksanakan bimbingan masyarakat petani dengan panca usaha tani. Semua kegiatan konsep kerja yang ditawarkan UGM untuk membangun bangsa dan negara Indonesia selalu dilandasi dengan kearifan lokal. Landasan ini menjadi penting karena UGM menyadari pembangunan bangsa yang berkesinambungan harus bersandar pada potensi dan kearifan lokal tersebut. Cukup banyak kegiatan eksplorasi dan pengembangan kearifan lokal yang mendapat pengakuan dunia. Pada tahun 1962, UGM bekerja sama dengan Dinas Purbakala dan Jawatan Geologi melaksanakan proyek Paleantropologi Nasional. Tim yang dipimpin Profesor Teguh Jakob ini berhasil menemukan Pithecanthropus erectus kelima. Melalui penggalian sistematis, tim kemudian berhasil menemukan ribuan fosil di Sangiran, Mojokerto, dan Gresik. Seluruh temuan tersebut berhasil diidentifikasi penanggalannya atau dating, baik melalui relative dating maupun absolute dating. Dengan metode yang menggunakan radioaktif kalium atau argon, Profesor Teguh Jakob dan timnya menyimpulkan bahwa manusia purba di Jawa telah ada sejak 1,8 juta tahun silam. Temuan yang dinilai akurat ini sangat mencengangkan dunia, sehingga Institute of Human Origins Berkeley menetapkan penemuan ini sebagai tonggak pertanggalan atau dating baru manusia purba. Beragam penghargaan dianugerahkan ke UGM dan Profesor Teguh Jakob. Kearifan lokal yang terus hidup sekarang juga bisa ditemukan di lereng Merapi. Tahun 900 itu sudah ada gambar kaptelik menangkap air. Pada tahun 1973, mahasiswa Teknik Sipil UGM membangun jaringan air bersih di kawasan rawan bencana ini. Hebatnya, jaringan tersebut dimulai dengan menaikkan air dari mata air Bebeng di kedalaman 150 meter di dasar jurang. Kesulitan lainnya, tanah di lereng Merapi relatif labil karena erupsi yang dinamis. Yang istimewa dari pekerjaan ini adalah pemanfaatan material lokal dan penyertaan masyarakat secara kultural maupun dalam pengerjaan fisiknya. Distribusi air bersih sengaja dibuat di tempat terbuka untuk tiap 5-10 keluarga. Tujuannya agar pola komunikasi sosial masyarakat tetap terjaga, karena para ibu tetap dapat melakukan kebiasaan mereka mencuci bersama di pancuran air sambil mengobrol. Distribusi air di lereng Merapi itu bukan semata-mata teknik, akan tapi pembangunan masyarakat, terutama masyarakat di di daerah yang terpencil gitu, di mana bahan-bahan susah dan sebagainya. Nah, itu bagaimana menggerakkan rakyat itu
dipilih suatu proyek yang dibutuhkan dan diinginkan oleh rakyat, dan akan kita tunjukkan bahwa sebenarnya dengan alat-alat setempat, dengan tenaga setempat, dengan material setempat, itu keinginannya untuk mendatangkan air dari mata air ke desanya itu bisa dipenuhi. Tahun 1964, UGM telah bergerak mendahului zaman dalam bidang kehutanan. 10 hektar lahan kritis di Gunung Kidul dijadikan proyek percobaan rintisan hutan dan hutan pendidikan untuk praktek mahasiswa. Sampai tahun 1983, Insinyur Umi Haniin dan tim ahli kehutanan UGM telah mampu mengubah 600 hektar lahan kritis menjadi hutan pendidikan dan pembibitan. Di hutan Wanagama ini, kegiatan rekayasa genetik hutan tanaman industri, konservasi tanah dan air, serta wisata lingkungan tumbuh dengan baik. Bahkan, masyarakat sekitar hutan Wanagama mendapatkan sumber nafkah dan ilmu yang baru. Model hutan Wanagama sempat menginspirasi Pangeran Charles, putra mahkota kerajaan Inggris, saat berkunjung pada 5 November 1989. Ia berpendapat, bila di dunia ada ikhtiar bersama untuk menyelamatkan lingkungan secara sungguh-sungguh, bukan dengan omong dan berdebat saja, maka lingkungan akan dapat diselamatkan. Salah satu buktinya adalah Wanagama. Kearifan lokal yang dikembangkan UGM telah ditanamkan kepada mahasiswa. Salah satunya adalah melalui kuliah kerja nyata. Dalam seminar International Study Activities in Indonesia pada bulan November 1972 di Yogyakarta, KKN dimodifikasi dari Dharma Pengajaran dan Pengabdian menjadi Tridharma sekaligus, karena penelitian masyarakat juga menjadi objek KKN. Pada awalnya, KKN bersifat sukarela. Setelah Surat Rektor nomor 28 tahun 1976 dilaksanakan, maka mulai tahun 1977 KKN bersifat intrakurikuler terbatas. Pada 6 Juni 1979, Rektor UGM mewajibkan mahasiswa ikut KKN dan memasukkannya sebagai satuan kredit semester. Bidang yang dijadikan fokus KKN adalah teknologi terapan, sosial budaya, peningkatan produksi dan kesehatan masyarakat desa. Untuk melaksanakan Tridharma tersebut, maka mahasiswa harus tinggal bersama masyarakat desa. Cara ini mendidik mahasiswa berpikir solutif, alternatif, dan multidisipliner. Kehadiran mahasiswa KKN banyak memberi pengaruh positif, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat pedesaan. Pada saat saya menjadi kepala daerah di Kabupaten Purbalingga tahun 1989 sampai dengan 1999, kami banyak menyelenggarakan kegiatan mahasiswa yang melaksanakan kuliah kerja nyata di Kabupaten Purbalingga, khususnya dari Universitas Gadjah Mada. Dengan adanya kegiatan mahasiswa itu lebih dapat mendorong pada semua jajaran untuk bersatu dalam rangka mendukung, sehingga banyak memberikan manfaat untuk menumbuhkan kebersamaan aparat dalam aparat itu sendiri dan antara aparat dengan masyarakat. Mahasiswa yang ber-KKN itu memberikan rekomendasi terhadap kegiatan-kegiatan yang mestinya bisa ditangani, yang bermanfaat untuk masyarakat desa, tapi belum terjangkau oleh aparat. Inilah sumbangannya juga sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan bagi masyarakat oleh sumbangan mahasiswa yang sedang ber-KKN. Dengan melihat kiprahnya mahasiswa sebagai anak-anak muda, maka dapat mendorong masyarakat ini lebih berkeinginan untuk menyekolahkan anaknya sampai pada tingkat perguruan tinggi. KKN UGM juga melakukan inovasi kreatif. Ketika Indonesia menghadapi krisis multidimensi, KKN diubah
dari membangun menjadi terobosan pemberdayaan. KKN yang dinamakan Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat atau PPM ini berubah menjadi tematis. Misalnya, KKN Pemberantasan Buta Aksara, KKN Inventarisasi Kekayaan dan Budaya Lokal, KKN Peduli Bencana, dan lain-lain. KKN PPM banyak dijadikan bahan studi di masyarakat internasional. Bahkan kemudian diadopsi oleh sejumlah universitas seperti Edger College University di Norwegia, Hanseo University, dan Seoul Women University di Korea Selatan, Hiroshima Economic University, dan Kyushu University di Jepang. Nah, ini alatnya tidak menggunakan listrik sama sekali, tapi menggunakan aki kering yang tahan sampai 1 tahun. Tapi ternyata di daerah tempat kita pasang PLN itu dengan sukarela silakan memakai aliran dari PLN karena cuma 5 watt saja dia untuk mengecas aki kering ini. Karena kalau terjadi longsor di musim hujan, lampunya padam, ini alatnya tetap akan bekerja. Pada tahun 2008, program KKN PPM UGM meraih penghargaan Regional Center of Expertise dari United Nations University di Tokyo, serta memperoleh sertifikasi ISO 9001-2000. So, I have a question. Yes. Do you take a bath every day? No. Dalam skala internasional, UGM juga aktif ikut menciptakan perdamaian dunia. Pada tahun 1978, UGM mengirim 5 mahasiswa anggota Resimen Mahasiswa untuk bergabung dengan pasukan Garuda ke-8 di Timur Tengah. Mereka adalah Sudarmanu, mahasiswa Fakultas Peternakan, Bambang Supriyo, Fakultas Kedokteran, Sujianto, Fakultas Kedokteran Gigi, Joko Prastyo, Fakultas Ekonomi, dan Handriari dari Fakultas Sastra dan Kebudayaan. Mereka mampu memberi warna berbeda dalam tugas sebagai pasukan perdamaian PBB di Mesir. Selama setahun, mereka bergabung dengan tim UNED PBB. Dalam praktek keseharian sebagai pasukan penjaga perdamaian, itu tidak hanya dibutuhkan teknis kemiliteran semata-mata, tetapi juga melalui pendekatan sosial budaya, pendekatan teknologi, dan pendekatan politik. Mahasiswa-mahasiswa di Timur Tengah bergabung mendampingi dengan perwira-perwira muda TNI. Di satu sisi perwira muda TNI menguasai teknik kemiliteran, tapi di sisi lain mahasiswa-mahasiswa yang tergabung dalam resimen mahasiswa menguasai sisi-sisi sosial budaya, politik, lobby, teknologi, dan sebagainya. Sehingga ikut mewarnai tugas-tugas kontingen dan memperlancar tugas-tugas kontingen Garuda Indonesia di Gurun Sinai, Mesir. Pada tahun 1997, para peneliti di Fakultas Farmasi UGM bekerja sama dengan Vrije Universiteit telah bekerja keras selama lebih dari 5 tahun. Mereka berhasil menemukan molekul baru dari derivat kunyit. Sampai tahun 1997, para peneliti telah menghasilkan 49 molekul baru. Oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, molekul itu kemudian disebut sebagai molekul nasional. Dari riset-riset ini kemudian dikembangkan menjadi molekul anti radang atau anti-inflammatory. Berangkat dari ranah keilmuan ini, kemudian pada 15 Juli 1997 digarap tim peneliti dan pengembangan obat anti radang. Hasil kerjasama UGM dengan 2 badan usaha milik negara, PT Indofarma dan PT Kalbe Farma.